Selamat pagi dan salam damai, saudara-saudari seiman dalam Kristus. Hari ini 5 hari bulan Ogos 2026, bersamaan hari Rabu, Minggu Biasa yang ke-18. Pembacaan dan renungan kita pada pagi ini diambil daripada Matius bab 15, ayat 21 hingga ayat 28. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remeh-remeh yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam pembacaan Injil tadi kita mendengar bagaimana perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus membawa satu beban yang sangat berat. Anaknya menderita. Perempuan itu bukan daripada bangsa Israel, namun dia percaya bahwa Yesus mampu menolongnya. Dia berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Yang menarik, pada mulanya Yesus tidak menjawabnya. Namun perempuan itu tidak pergi. Dia terus mengikuti, terus memohon, bahkan sujud di hadapan Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, saudara-saudari, kadang-kadang pengalaman kita juga demikian. Kita sudah berdoa berkali-kali, tetapi seolah-olah Tuhan diam saja. Kita berdoa untuk keluarga, berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk panggilan hidup, pelayanan, kesembuhan seseorang, atau berdoa untuk persoalan yang sudah lama kita bawa kepada Tuhan. Kita mungkin bertanya, "Tuhan, mengapa Engkau belum menjawab doa-doaku?" Perempuan Kanaan ini mengajar kita bahwa diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan tidak peduli. Imannya tidak bergantung kepada seberapa cepat doanya dijawab. Dia tetap percaya kepada siapa Yesus itu. Bahkan ketika perkataan Yesus kedengaran seperti suatu penolakan, dia tidak tersinggung dan tidak menyerah. Dengan rendah hati, dia tetap percaya bahwa walaupun hanya remah-remah daripada Tuhan, itu sudah cukup untuk mengubah hidupnya. Akhirnya Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan pada saat itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudari, ada sesuatu yang sangat indah di sini. Iman yang besar bukanlah iman yang tidak pernah mengalami kesulitan.
Iman yang besar adalah iman yang tetap bertahan ketika Tuhan terasa diam. Dia terus mengetuk, terus berharap, dan terus mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Perempuan itu juga menunjukkan kekuatan kasih yang membawa orang lain kepada Yesus. Dia datang bukan terutama untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anaknya. Begitu juga kita dipanggil membawa orang-orang yang kita kasihi kepada Tuhan melalui doa kita. Mungkin mereka sendiri sudah tidak mampu berdoa, sudah jauh daripada Tuhan, sedang sakit, kecewa, atau kehilangan harapan. Kita boleh menjadi orang yang berdiri di hadapan Yesus bagi pihak mereka. Hari ini, mungkin kita hanya perlu mengulangi doa sederhana perempuan Kanaan itu. Tuhan, tolonglah aku. Tidak perlu banyak kata. Bawalah kepada Yesus nama seseorang, suatu masalah, luka, atau kerisauan yang sedang kita tanggung. Kemudian percayalah, Tuhan mendengar, bahkan ketika Dia kelihatan diam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah aku iman seperti perempuan Kanaan itu. Ketika doaku belum terjawab, ajarlah aku untuk tidak berputus asa. Ketika Engkau terasa diam, ajarlah aku tetap percaya. Aku membawa kepadamu orang-orang yang ku kasihi dan segala beban yang ada dalam hatiku. Tuhan, tolonglah aku. Aku percaya bahwa kasih dan belas kasih-Mu lebih besar daripada segala kesulitanku.